أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, niat adalah termasuk bagian penting dalam setiap ibadah, termasuk mandi wajib. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niat. Atas dasar ini, maka termasuk salah satu syarat sahnya mandi wajib adalah niat. Tanpanya, maka mandi wajib kita tidak sah. Bagaimana cara mandi wajib yang benar? Berikut kami sampaikan penjelasannya. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke niat, perlu diperjelas terlebih dahulu tentang maksud mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi mensucikan diri dari hadas besar yang wajib dilakukan agar kita bisa melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lainnya. Terus, apa saja yang menyebabkan mandi wajib? Ada 6, yakni pertama, keluarnya mani. Kedua, bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Ketiga, haid. Keempat, nifas. Kelima, mati selain mati syahid. Dan keenam, masuk Islam. Nah, ketika kita mendapati salah satu dari 6 perkara ini, maka kita dinamai orang yang berhadas besar atau orang yang junub, yang diwajibkan untuk mandi agar bisa melaksanakan ibadah. 1. Pengertian niat. Perlu kami ingatkan kembali di sini bahwa niat adalah pekerjaan hati. An-niyatu qasdu syai'i wa mahalluhal qalbu. Niat adalah menyengaja sesuatu dan tempatnya adalah hati. Jadi, dalam niat mandi di sini, yang wajib melakukannya adalah hati, bukan lisan. Adapun melafalkan niat, maka itu hanya sunnah saja, yang berfungsi untuk membantu mengingatkan hati. Meski hanya sunnah, namun sebaiknya tetap dilakukan, sebab melafalkan niat adalah ucapan baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya akan dicatat oleh malaikat sebagai amal yang berpahala. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh yang dinaikkannya. Quran Surah Fatir ayat 10. 2. Lafal dan bacaan niat mandi wajib. Berikut adalah lafal atau bacaan lengkap niat mandi wajib, yakni nawaitul husla li raf'il hadatil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu
karena Allah Ta'ala. Keterangan, lafal niat ini berlaku atau bisa digunakan untuk semua jenis hadas besar, baik itu sebab keluar mani, bersetubuh, haid, atau lainnya. Tambahan, apabila kita memiliki 2 atau lebih dari hadas besar, maka niat ini sudah bisa mencukupi untuk keseluruhannya. Sebagai contoh, misalnya kita punya hadas besar, keluar mani, dan juga haid, maka niatnya tidak perlu diperinci satu-satu, tapi cukup dengan niat ini saja. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, seandainya terkumpul pada perempuan mandi haid dan juga janabah, maka cukup meniatkan dengan salah satunya. Seperti halnya jika kita punya hadas kecil yang lebih dari 1. Misalnya di samping kentut, kita juga menyentuh kemaluan sendiri. Maka niatnya cukup dengan menghilangkan hadas kecil saja. 3. Waktu niat mandi wajib. Kapan niat mandi ini dilakukan? Yakni dilakukan bersamaan ketika membasuh bagian pertama dari anggota tubuh. Entah yang kita basuh itu anggota tubuh bagian atas atau bagian bawah. Karena di sini tidak ada aturan harus tartib. Imam Ibnu Hajar Al-Haytsami dalam Minhajul Qawim menjelaskan, dan wajib menyertakan niat dengan anggota pertama yang dibasuh dari badan. Catatan, bila seseorang membasuh sebagian anggota tubuhnya dengan tanpa niat, lalu ia baru niat di tengah-tengah mandinya, maka basuhan itu tidaklah dianggap, dan ia wajib mengulangi basuhannya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytsami dalam Minhajul Qawim melanjutkan, seandainya ia niat setelah membasuh bagian tubuh, maka ia wajib mengulangi basuhannya. 4. Tata cara niat mandi wajib. Pertama, bacalah lafal niatnya sebentar sebelum mandi. Setelah itu, guyurkan air ke bagian mana saja dari anggota tubuh. Sebaiknya dimulai dari bagian atas, sambil menghadirkan niatnya di dalam hati. Tambahan, boleh mendahulukan niat ini sebelum mandi, asal dalam jangka waktu yang sebentar. Artinya, tenggang waktu antara niat dan basuhan pertamanya tidak lama. Jika lama, maka tidak sah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, beliau mengutip pendapat madhab Syafi'i tentang bolehnya mendahulukan niat. Beliau berkata, boleh mendahulukan niat dalam bersuci dengan jarak yang sedikit. Apabila jaraknya lama atau panjang, maka tidak sah.